Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyampaikan presentasi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, kelompok 5 akan memaparkan tugas besar yang berjudul perencanaan optimal pengadaan LPG dan rute terpendek distribusi LPG menggunakan metode dynamic programming pada PT Nusantara Undaan Jaya dengan software WinKSP. Tugas besar ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah penelitian operasional 2 dengan dosen pengampunya sendiri yaitu Ibu Isna Nugraha SDMT CSDA CSDP. Dan anggota kelompoknya yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Krisnati Nugraha dengan NPM 240 320 10 177. Baik, perkenalkan saya Setia Rasman Maulana, NPM 240 320 158, asal kelompok 5. Dengan anggota kelompok saya Syifani Alfarizi dengan NPM 2403 201 0061. Dan di sini dimulai dengan pendahuluan. Pendahuluan di sini yang pertama yaitu latar belakangnya sendiri. Uh, Liquefied petroleum gas atau disebut LPG merupakan sumber energi penting yang banyak digunakan masyarakat dan industri di Indonesia, sehingga penggunaan distribusinya perlu dilakukan secara optimal. PT Nusantara Undaan Jaya sebagai agen LPG menghadapi permasalahan dalam menentukan jumlah pengadaan yang yang tidak tepat akibat keterbatasan kapasitas penyimpanan dan variasi produk LPG yang tersedia. Pengadaan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kekurangan stok, sedangkan pengadaan berlebih meningkatkan biaya penyimpanan dan menurunkan efisiensi operasional. Selain itu, perusahaan juga perlu menentukan rute distribusi yang efisien untuk meminimalkan biaya transportasi dan waktu pengiriman. Penelitian ini menggunakan metode dynamic programming dengan pendekatan collapse problem untuk optimasi pengadaan LPG dan stego problem untuk menentukan rute distribusi terpendek yang dianalisis menggunakan software WinKSP. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan kedua pendekatan optimasi tersebut dalam satu studi kasus agen LPG guna meningkatkan efisien pengadaan dan distribusi secara terintegrasi. Untuk rumusan masalah sendiri ada tiga, yaitu bagaimana kondisi sistem pengadaan distribusi LPG dan PT Nusantara Undaan Jaya yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan variasi jenis produk LPG, uh, serta jaringan distribusi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Dynamic Programmatic Mechanism Problem untuk mengoptimalkan pengadaan LPG dan metode Stego Problem untuk menentukan rute distribusi LPG menggunakan software MinKSD pada PT Nusantara Undaan Jaya. Yang ketiga, kombinasi pengadaan LPG seperti apa yang menghasilkan keuntungan paling optimal serta rute distribusi di mana yang memberikan jarak atau biaya distribusi paling minimum bagi PT Nusantara Undaan Jaya. Untuk tujuannya sendiri juga ada tiga, yaitu untuk menganalisis kondisi pengadaan dalam distribusi LPG pada PT Nusantara Undaan Jaya yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan variasi jenis produk LPG serta jaringan distribusi. Yang kedua, untuk merancang model optimasi pengadaan LPG menggunakan dynamic problem dan model penentuan rute distribusi menggunakan stakeholder problem dengan bantuan software WinGSP. Yang ketiga, untuk menentukan kombinasi pengadaan LPG yang paling optimal serta rute distribusi terpendek agar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya operasional secara efisien. Untuk manfaatnya sendiri juga ada tiga, dapat menjadi rekomendasi PT Nusantara Undang Jaya dalam merancangkan pengadaan LPG secara optimal, serta menentukan rute distribusi yang paling efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan di bidang riset operation research, khususnya dalam penerapan metode dynamic programming, permasalahan transit problem, dan stakeholder problem. Yang ketiga, mendukung perusahaan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efisiensi sistem distribusi LPG, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat waktu dan berkelanjutan. Untuk batasannya masalah juga sama ada tiga, parameter yang dilatih dibatasi pada kapasitas penyimpanan gudang, jenis, dan jumlah LPG yang tersedia, bobot per unit, serta nilai atau harga dari masing-masing produk LPG itu sendiri. Yang kedua, analisis distribusi hanya mempertimbangkan jarak antar lokasi dan tidak memasukkan faktor lain seperti kondisi lalu lintas, waktu tempuh, maupun biaya bahan bakar secara detail. Yang ketiga, model optimasi pengadaan LPG diformulasikan menggunakan metode dynamic programming dengan pendekatan classic problem, sedangkan optimasi rute distribusi menggunakan step problem dengan benar seperti PSP. Untuk asumsi laporan itu sendiri juga ada tiga. Kapasitas penyimpanan gudang LPG dan pada PT Nusantara Undaan Jaya dianggap tetap atau sama selama periode dianalisis. Yang kedua, harga atau altis setiap jenis LPG dianggap konstan tidak mengalami fluktuasi selama periode perencanaan. Yang ketiga, cara antar lokasi distribusi dianggap tetap dan tidak dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas atau faktor eksternal lainnya. Dan di sini ada tujuan pustaka. Yang pertama ada liquid itu sendiri atau liquid petrol atau juga LPG.
Eh, LPG merupakan gas hidrokarbonasil pengolahan gas alam dan minyak bumi yang terdiri dari propana dan butana serta disimpan dalam bentuk cair bertekanan akan mudah didistribusikan. Yang kedua dari riset operasi. Riset operasi merupakan pendekatan ilmiah yang menggunakan metode matematika untuk membantu pengembangan keputusan secara sistematis dan rasional dengan tujuan memperoleh solusi yang optimal dan efisien. Nah, yang ketiga ada dynamic programming. Dynamic programming merupakan metode dalam riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi melalui beberapa tahap keputusan yang saling berkaitan dengan cara memecah permasalahan besar menjadi sub masalah yang lebih kecil. Eh, yang keempat yaitu personal dynamic programming. Personal dynamic programming merupakan permasalahan optimasi berkaitan berkaitan atau bertahap yang setiap keputusan saling berkaitan sehingga keputusan pada suatu tahap akan mempengaruhi tahap berikutnya. Metode ini menyelesaikan masalah dengan membagi persoalan besar menjadi beberapa stage dan sub masalah yang lebih kecil, kemudian menyimpan hasil perhitungan dalam tabel melalui konsep konsep permutation atau tabulation agar tidak terjadi perhitungan berulang. Eh, yang kelima ada konsep problem. Konsep problem merupakan masalah optimasi kombinatorial yang bertujuan menentukan kombinasi barang atau objek yang memberikan keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas yang tersedia. Yang keenam, sequence problem. Sequence problem merupakan perjalanan dynamic programming yang digunakan untuk menentukan jalur perjalanan dengan biaya atau jarak minimum dari titik awal menuju titik tujuan melalui beberapa titik perantara. Yang ketujuh ada karakteristik dynamic programming itu sendiri. Dynamic programming memiliki dua karakteristik utama yaitu overlapping, subproblem, dan optimal substruktur. Overlapping subproblem menunjukkan bahwa submasalah yang sama dapat muncul berulang kali sehingga hasilnya perlu disimpan untuk digunakan kembali. Sedangkan optimal substrate menunjukkan bahwa solusi optimal keseluruhan dibentuk dari solusi optimal setiap submasalah. Selain itu, dynamic programming menggunakan pendekatan stepwise decision di mana setiap tahap hanya mempertimbangkan informasi yang relevan dari tahap sebelumnya. Yang kedelapan adalah prinsip dynamic programming. Prinsip utama dynamic programming adalah principle of optimality yang menyatakan bahwa solusi optimal secara keseluruhan tersusun dari solusi optimal pada pada setiap tahap. Penyelesaian permasalahan dilakukan untuk dengan membagi permasalahan menjadi submasalah yang saling berkaitan, kemudian menyelesaikan secara rekuratif dan menggabungkan hasil yang menjadi solusi akhir. Yang terakhir ada software WinKSP. WinKSP merupakan perangkat lunak riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai model estimasi seperti linear programming, integer programming, dan dynamic programming. Software ini memungkinkan pengguna memperoleh solusi yang optimal secara tepat dan akurat tanpa melakukan perhitungan manual yang rumit. Baik, selanjutnya adalah metodologi laporan. Baik, studi kasus pada tugas besar ini adalah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di PT Nusantara Undang Jaya yang berlokasi di Jalan Raya Mastrip nomor 19 Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan dan distribusi liquid petroleum gas LPG. PT Nusantara Undang Jaya merupakan perusahaan agen LPG yang bertugas menyalurkan LPG ke berbagai pangkalan dan mitra distribusi di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan harus memastikan ketersediaan stok LPG sekaligus menjaga efisiensi distribusi agar biaya operasional dapat diminimalkan. Setiap periode distribusi, perusahaan menerima pasokan LPG dari supplier resmi dengan berbagai jenis tabung, yaitu LPG 3 kilo, LPG 5,5 kilo, LPG 12 kilo, dan pregas 12 kilo, yang kemudian didistribusikan ke berbagai pangkalan di wilayah Jawa Timur. Perusahaan menghadapi dua permasalahan utama, yaitu menentukan kombinasi pengadaan dan muatan LPG yang memberikan keuntungan atau nilai distribusi maksimum tanpa melebihi kapasitas yang tersedia, serta menentukan rute distribusi terpendek untuk menekan biaya bahan bakar dan waktu pengiriman. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel yang digunakan dalam laporan ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan faktor yang mempengaruhi hasil optimasi, meliputi kapasitas penyimpanan gudang LPG, jenis dan jumlah maksimal setiap LPG yang tersedia, bobot per unit LPG, nilai atau harga masing-masing jenis LPG, serta jarak antar lokasi distribusi yang digunakan dalam penentuan rute pengiriman. Sementara itu, variabel terikat merupakan hasil yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu kombinasi pengadaan LPG yang paling optimal dan rute distribusi terpendek yang diperoleh melalui proses optimasi. Selanjutnya ada pengumpulan data. Dalam laporan ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut disesuaikan dengan kebutuhan analisis optimasi pengadaan dan distribusi LPG pada PT Nusantara Undang Jaya. Data yang dikumpulkan meliputi data pengadaan LPG, berbagai jenis-jenis LPG yang tersedia, jumlah maksimal setiap jenis LPG yang dapat diperoleh dari supplier, bobot per unit LPG, serta nilai atau harga masing-masing produk yang digunakan dalam penyusunan model optimasi menggunakan konsep problem. Selain itu digunakan data kapasitas penyimpanan yang mencakup kapasitas maksimal gudang sebagai batasan dalam menentukan kombinasi pengadaan LPG yang optimal. Data lainnya adalah data distribusi dan jarak antar lokasi yang meliputi informasi titik-titik distribusi serta jarak antar lokasi pengiriman yang digunakan dalam penyusunan model status problem untuk menentukan rute distribusi yang dengan jarak terpendek. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam laporan ini adalah metode optimasi berbasis dynamic programming dengan pendekatan konsep problem untuk pengadaan LPG dan status problem untuk menentukan rute distribusi menggunakan software WinKSP. Analisis dilakukan dengan tujuan memaksimalkan nilai pengadaan serta meminimalkan jarak distribusi berdasarkan parameter kapasitas gudang, jenis dan jumlah LPG, bobot, nilai produk, dan jarak antar lokasi. Selanjutnya ada flowchart dalam pengerjaan tugas besar ini. Untuk langkah pertama adalah mulai, lalu studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi, sistematika penulisan, identifikasi variabel operasional, lalu pengumpulan data. Selanjutnya ada pengolahan data dengan software WinKSP menggunakan metode dynamic programming. Lalu valid apabila ya, lanjut ke hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran dan selesai.
Baik, selanjutnya adalah pengolahan data. Di sini merupakan input dan juga output dari status problem. Ini yang pertama, kita bagi mulai dari kotak A sampai ke kotak E, itu ada tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, sampai tab 5. Kemudian ini juga ada output dari software WinXP. Kemudian ini ada perhitungan manual dari sumber Excel. Nah, dari itu semua hasilnya tuh sama semua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif jalur Merangi, Paru, Taman, dan Gresik, Kota menghasilkan total jarak pas-pasan 74 km, 10 km, dan 73 km. Sehingga dipilih lajur melalui Taman dengan nilai optimal radius sebesar 7 km. Hasil ini menunjukkan bahwa rute Surabaya, Taman Krian, Balongbento, Pengganti, Beringin merupakan jalur distribusi terpendek dan paling efisien. Berdasarkan output solusi detail dan solusi summary pada sumber USB, jaringan distribusi terdiri atas 5 steps dengan titik awal sebagai 1, dan zona akhir Beringin sebagai 14. Rute optimal digunakan adalah Surabaya, Taman Krian, Balongbento, Pengganti, Beringin dan dengan jarak berturut-turut 17 km, 15 km, 12 km, 12 km, dan 12 km. Dengan jarak kumulatif menghasilkan sebesar 70 km. Sehingga rute tersebut dipilih sebagai jalur distribusi yang optimal karena memiliki penerapan rute ini dapat membantu perusahaan meminimalkan biaya transportasi, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan meningkatkan efisiensi proses distribusi. Ini ada program dinamis alokasi 3 tahap. Nah, dari sini diperoleh nilai F1 sampai 80, menunjukkan nilai optimal dengan total sistem distribusi setelah mempertimbangkan seluruh tahapan proses kerja. Dengan demikian, metode dinamik programming yang berhasil menentukan fungsi tujuan maksimum sebesar 80 pada kapasitas distribusi 250 tabung. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi LPG dapat direncanakan secara lebih optimal dibandingkan pengambilan keputusan secara langsung, tanpa mempertimbangkan keterkaitan antara tahap distribusi. Dan lanjut ke program dinamis alokasi 4 tahap. Sini juga tampilkan ini adalah perhitungan manual dari software Excel. Nah, dari dinamis alokasi 4 tahap menunjukkan bahwa sistem distribusi LPG memperoleh nilai fungsi tujuan optimal sebesar 60 pada kapasitas 250 tabung. Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan dinamik programming mampu membantu perusahaan dalam menentukan strategi alokasi LPG yang lebih efektif dengan mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan pada setiap tahap distribusi. Ini ada output dari Knappsing program, ini ada output dari software WinXP. Nah, di sini kombinasi optimal yang diperoleh adalah 1 unit LPG 3 kg, 80 unit LPG 5,5 kg, dan 13 unit bigas 12 kg. Sedangkan LPG 12 kg tidak dipilih karena memberikan keuntungan yang kurang optimal. Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan sebesar Rp5.850 dengan kapasitas desain sebesar 0, yang menunjukkan bahwa seluruh kapasitas standar sebesar 1.200 unit telah dimanfaatkan secara penuh. Dengan demikian, metode Knappsing program mampu menghasilkan solusi optimal dan memaksimalkan keuntungan sekaligus mencapai penggunaan kapasitas sebesar 100%. Kemudian ada ini fishbone diagram, ada 6 faktor di mana ada main, method, teknologi, material, environment, dan mission. Untuk outputnya itu ada kurangnya efisiensi distribusi LPG, tingginya biaya distribusi, dan belum optimalnya alokasi produk LPG. Jadi diperlukan perbaikan. Untuk pada diagram fishbone, permasalahan utama yang terjadi adalah kurangnya efisiensi distribusi LPG, seperti tingginya biaya distribusi dan belum optimalnya alokasi produk LPG. Permasalahan berasal dari 6 faktor, yaitu main, method, teknologi, material, environment, dan mission. Nah, faktor main itu meliputi kurangnya pelatihan dari sumber daya manusianya. Faktor metode meliputi perencanaan tidak tepat, alokasi belum efisien, dan monitoring kurang. Kemudian faktor teknologi itu meliputi ketergantungan pada perangkat aplikasi, monitoring distribusi belum real time, sistem informasi belum terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi masih terbatas. Kemudian dalam material, material itu yang pertama adalah kapasitas kurang dan terbatas. Dengan kapasitas energi belum optimal, komposisi tidak standar, distribusi tidak merata. Untuk yang environment itu kemacetan lalu lintas, kondisi jalan beragam, faktor cuaca, dan faktor perubahan kondisi. Untuk yang mission itu adalah data kurang akurat, monitoring kurang rutin, evaluasi rutin kurang, dan pengumpulan kinerja yang kurang. Nah, ini adalah usulan perbaikan dari PT Nusantara dan Uda Jaya. Disarankan untuk meningkatkan efisiensi distribusi LPG melalui penguatan sistem monitoring rute secara berkala dengan memanfaatkan teknologi GPS tracking dan sistem informasi logistik terintegrasi. Pemanfaatan data real time akan membantu perusahaan melakukan analisis rute yang lebih akurat dan efektif terhadap kondisi lapangan. Berdasarkan hasil optimasi status problem, rute Surabaya, Taman, Krian, Balongbendo, Pengganti, Beringin dengan jarak minim 70 km dapat dijadikan sebagai standar operasional distribusi. Namun tetap perlu disiapkan rute alternatif sebagai antisipasi kendala di lapangan. Setelah itu, alokasi 3 tahap dalam tahap menunjukkan keputusan optimal pada LPG sampai 250 untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan kapasitas distribusi. Pada aspek itu, perusahaan disarankan menggunakan kombinasi optimal hasil Knappsing program, yaitu 1 unit LPG 3 kg, 80 unit LPG 5,5 kg, dan 12 unit bigas 12 kg. Yang menghasilkan keuntungan maksimum sebesar Rp5.850 dengan pemanfaatan kapasitas penuh sebesar 12 unit. Nah, selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Dalam program digunakan untuk menentukan distribusi LPG PT Nusantara Uda Jaya dari Surabaya menuju Beringin melalui beberapa tahap keputusan yang saling berkaitan. Hasil perhitungan manual status program menunjukkan bahwa jalur melalui tambah menghasilkan jarak minimum sebesar 70 km dibandingkan alternatif yang lain. Nah, selanjutnya ada alokasi 3 tahap dan 4 tahap, di mana alokasi 3 tahap menghasilkan keputusan optimal pada sampai dengan 250 dengan nilai fungsi tujuan F1 sama dengan 40. Sedangkan program dinamis alokasi 4 tahap menghasilkan optimal pada F1 sama dengan 250 dengan nilai F1 sama dengan 60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi tahap pertama memberikan kontribusi besar dengan pencapaian hasil distribusi yang optimal. Selain optimasi dan alokasi, metode Knappsing program digunakan untuk memaksimalkan keuntungan distribusi dengan kapasitas sebesar 1.200 kg. Hasil optimasi menunjukkan kombinasi terbaik adalah 1 unit LPG 3 kg, 10 unit LPG 5,5 kg, dan 12 unit bigas 12 kg menghasilkan keuntungan sebesar Rp5.850.000 dengan pemanfaatan kapasitas sebesar 100%. Dengan demikian, penerapan status program dinamis alokasi 3 tahap dan juga 4 tahap dengan Knappsing program terbukti saling melengkapi dalam menghasilkan distribusi LPG yang lebih efisien, optimal, dan menguntungkan bagi PT Nusantara Uda Jaya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dari laporan ini, yang pertama ada berdasarkan hasil analisis PT Nusantara Undaan, Jaya menghadapi keterbatasan kapasitas penyimpanan dan distribusi serta memiliki beberapa jenis LPG dengan bobot dan nilai distribusi yang berbeda, sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang optimal dalam pengadaan dan distribusi. Selain itu, banyaknya alternatif rute distribusi menunjukkan bahwa permasalahan tersebut termasuk masalah optimasi yang sesuai diselesaikan menggunakan dynamic programming. Yang kedua, penelitian ini berhasil menerapkan dynamic programming dengan pendekatan knapsack problem untuk optimasi pengadaan LPG dan status problem untuk optimasi rute distribusi menggunakan software WinGSP. Model yang dirancang mampu menentukan kombinasi produk LPG dengan nilai distribusi maksimum sesuai kapasitas armada serta menentukan jalur distribusi dengan jarak minimum. Penggunaan WinGSP juga membantu proses perhitungan dan verifikasi hasil secara cepat dan akurat. Selanjutnya nomor 3 ada hasil optimasi menunjukkan bahwa kombinasi pengadaan LPG yang optimal adalah 1 unit LPG 3 kg, 80 unit LPG 5,5 kg dan 13 unit break gas 12 kg dengan total nilai distribusi maksimum sebesar Rp5.650.000 pada kapasitas armada 1.200 kg. Sementara itu rute distribusi terpendek yang diperoleh adalah Surabaya, Taman, Krian, Bolong-Bendo, Menganti, Pringan Anom dengan total jarak 70 km. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dynamic programming mampu menghasilkan keputusan yang optimal dalam memaksimalkan nilai distribusi dan meminimalkan jarak pengiriman sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional di PT Nusantara Undayan Jaya. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, ada sebaiknya secara konsisten menggunakan rute distribusi yang telah terbukti optimal, yaitu Surabaya, Taman, Krian, Bolong-Bendo, Menganti, Pringan Anom, dan dalam setiap kegiatan distribusi LPG menuju Pringan Anom. Hal ini akan memastikan efisiensi jarak tempuh dan biaya distribusi dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya, ada perusahaan perlu melakukan evaluasi dan pembaruan data distribusi secara berkala, mengingat kondisi di lapangan dapat berubah akibat faktor eksternal seperti kemacetan, perbaikan jalan, maupun kondisi operasional lainnya. Selanjutnya, ada nomor 3 adalah perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan software optimasi seperti WinGSP melalui pelatihan rutin. Selain itu, perusahaan juga perlu terus memantau perkembangan teknologi logistik agar dapat beradaptasi dan mempertahankan keunggulan operasional dalam kegiatan distribusi LPG. Penerapan hasil knapsack problem juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kombinasi produk LPG yang memberikan keuntungan maksimal sehingga efisiensi distribusi dan profit perusahaan dapat terus meningkat. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.